Kita akan melanjutkan pada sesi yang kedua dengan topik menebus cara berpikir dan berlogika gereja demi berteologia. Untuk topik ini kami persilakan kepada penyaji. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai ketegangan antara ini ketegangan ini muncul dalam sejarah ya. Ketegangan yang muncul dalam sejarah antara kelompok yang cenderung lah, mungkin lebih soft, cenderung mendewakan logika, dan kelompok yang cenderung menafikan logika. Dan itulah sebabnya selama berabad-abad gereja tidak menjadi maksimal dalam berperan. Bahkan menukar peran. Itulah yang saya uraikan tadi. Dan itu nampak selama 2-3 abad. Dan itu sangat menyedihkan. Dan karena Allah mengutus gereja ke dalam dunia menjadi agen transformasi, menjadi katalisator, menjadi kontrol sosial, kontrol religius, bahkan kontrol ekonomi. Gereja harus mengontrol ekonomi dunia. Gereja harus mengontrol politik dunia. Gereja harus mengontrol budaya dunia. Semestinya demikian. Tapi mengapa sekian abad gereja kurang berperan? Di antaranya karena gereja berada di 3 arus filsafat yang deras mengalir. Rasionalisme René Descartes, Spinoza, dan juga empirisisme David Hume, dan juga idealisme Immanuel Kant, yang membuat gereja bingung. Ada yang tidak bingung, tapi segelintir, dan tidak bersatu. Orang-orang yang benar tidak bersatu. Ya tidak benar, segelintir. Tetapi arus deras membuat gereja kehilangan arah. Selama berabad-abad loh Bapak Ibu, pada era modern era, kan modern era kan dari abad 17, dari 16 sih sudah mulai. 17, 18 ini ateisme bangkit merajalela. Ya, dengan filsafat dan ilmu-ilmu baru, sains baru. Ya. Lalu kemudian teologi menjadi redup. Abad 19 muncullah teologi liberal. Liberal teologi, bukan liberation teologi. Abad 20 baru muncul liberation teologi. Biar runutnya sesuai ya. Abad 19 muncul teologi, liberal teologi. Abad 19, abad 20, Ya, abad 20 muncul liberation teologi. Nah, kita kembali pada pembahasan ini. Bahwa pola pikir dualisme yang bercokol di gereja, ya, juga tertanam kuat dalam pendidikan public school. Contohnya yang saya katakan tadi, bahwa kebenaran itu dibagi dalam dua kebenaran, yaitu kebenaran spiritual dan kebenaran lahiriah. Lalu juga antara kebenaran theoretical dan kebenaran empirical, kebenaran praktikal. Nah, kita terkotak-kotakan, termasuk gereja. Nah, ini satu kecelakaan yang berabad-abad dipelihara. Dan dunia nggak siuman, gereja pun nggak siuman. Maka itu kita perlu, sayang ya, kita sudah di era dunia tambah parah. Ya, dunia ini tambah parah. Salah satu bentuk keparahan dunia ini yaitu gereja mulai mengakomodasi hal-hal yang dibuang atau hal-hal yang disimpan di dalam buku saya ini. Ya, saya sambil membaca cover belakangnya ya begini. Cover belakangnya saya membacanya demikian. Sakit dan berdosakah kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender? Saya sambil ngintip ya. Pertanyaan ini terkubur dalam kuburan gereja selama berabad-abad. Namun pada permulaan abad 21 ini
banyak orang menggali kuburan tersebut. Sehingga pertanyaan di atas ini pun kembali muncul ke permukaan gereja dan bahkan masyarakat luas menjadi polemik. Banyak jawaban yang baru ditemukan menjadi alasan pertanyaan ini semakin nyaring dan sering disuarakan. Sayangnya, banyak gereja lebih berpihak pada hasil temuan para ilmuwan ketimbang hasil kajian teologis. Gereja-gereja tersebut berubah karena alpanya landasan dan pegangan teologis gereja. Gereja berubah peran. Ya, mengapa gereja berubah peran? Karena gereja kehilangan senjata. Senjata utama gereja yaitu Injil diganti dengan Injil-Injil yang lain. Ada sub-sub Injil yang bukan Injil. Nah, berbarengan dengan itu, dunia makin banyak benang yang tak beraturan. Ya, benang kusut dunia semakin kusut dan semakin banyak benang. Dan semakin banyak benang yang putus. Kompleksitas pergumulan dunia ini harus menjadi tanggung jawab hamba Tuhan, bukan tanggung jawab presiden. Presiden kita itu hanya presidennya negara kita. Sedangkan hamba Tuhan harus bertanggung jawab atas dunia ini, bukan atas Indonesia saja. Kelirulah menjadi hamba Tuhan bangsa. Terlalu sempit ruang gerak Tuhan dan ruang gerak hamba Tuhan. Kalau dibatasi oleh geografi negara bangsa, apalagi dibatasi oleh gereja lokal. Ini kesalahan. Kita harus menembus tembok-tembok ini dengan cara menebus. Dimulai dengan menebus cara berpikir dan berlogika gereja demi berteologi di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 saya baca sekali lagi. Janganlah lagi kamu menyesuaikan dengan dunia ini, dengan pola-pola, the pattern of this world. Tetapi diubahlah oleh pembaruan akal budimu. Disinilah saya menekankan tentang hal akal budi. Yang sebenarnya namanya metanoia itu adalah pertobatan akal budi. Ya, kemarin sempat disinggung dalam ibadah Worldwide Mission of Christ Church and Community. Dr. Boy menekankan tentang itu pertobatan berpikir. Ya, bukan pertobatan agamawi dan bukan pertobatan moral, berhenti merokok, berhenti minuman, jangan minuman keras. Saya suka minuman keras, minuman beralkohol. Ya, minuman keras itu artinya air yang dibekukan. Itu namanya minuman keras. Kalau minuman beralkohol, ya, renewing your mind, berhenti moral, itu bukan pertobatan berpikir. Kalau berhenti, saya akan lebih sayang istri saya lagi. Itu bukan begitu. Pertobatan cara berpikir. Renewing of your mind, and then you will be able to test and approve what God will is His good, pleasing and perfect will. Kita akan bahas itu. Arti menembus cara berpikir dan berlogika gereja. Bapak Ibu, tidak ada cara lain mengatasi dualisme antara logika dan teologi yang melumpuhkan gereja selama ini, kecuali menebus logika atau cara berpikir dan berlogika gereja, yaitu mengembalikan arti dan fungsi logika kepada hakikatnya yang sebagaimana ditetapkan oleh pencipta, bukan oleh orangnya, tapi oleh pencipta. Logika dari kata Yunani logike. Kalau dalam bahasa Yunani, logika itu ada di
ada di ini dalam bahasa Yunani logike. Ya, bahasa Yunani dalam Romans chapter 12 verse 1 and 2 kata mind ini adalah logike. Jadi pikiran itu dalam bahasa Yunani itu logika. Karena kalau hanya pikiran juga, pikiran kosong ya enggak berarti. Tapi pikiran berisi logika. Ya, pikiran kosong itu ya pikiran yang belum terlatih. Tapi pikiran yang terlatih yaitu logike. Logike Yunani itu adalah pikiran atau ucapan yang lengkap, jelas, pikiran yang lengkap, jelas, ya, atau lurus, ya, atau pantas. Logika itu mengenai kepantasan berpikir, itu logika. Jadi Pak Sodason, bahan kuliah ini berbeda dengan yang lalu. Ya, sudah bosan saya dengan yang lalu. Itu sudah mulai dikuburkan, ganti yang baru lagi. Kalau nggak maju-maju kita. Sama juga bahan mata kuliah Bapak Ibu, jangan itu terus. Jangan bahan kuliah sudah 10 tahun yang lalu, masih disayang-sayang. Itu dibuang. Harus ada pembaharuan bahan kuliah. Dosa pendeta, dosa dosen, dosa pensyarah, yaitu setia pada bahan kuliah. Itu dosa-dosa itu setia pada bahan kuliah. Itu terus. Jangan, ini up to date terus. Bahkan buang yang lama. Saya sarkastis, tentunya jangan buang. Renew. Renew and compile. Oke ya. Logika juga berkenaan dengan metode berpikir, dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Yaitu diakui secara universal yang menegaskan kebenaran. Nah, menegaskan kebenaran ilmu namanya kebenaran objektif. Menegaskan kebenaran teologis yang namanya kebenaran sesungguhnya. Jadi sebenarnya teologi itu adalah kebenaran sesungguhnya. Sedangkan kebenaran sains itu adalah kebenaran objektif. Depend on the object. Ya, kebenaran yang apa adanya. Ini kalimat yang benar. Para ilmuwan mengejar kebenaran apa adanya. Yaitu apa adanya mata melihat. Apa adanya objek yang dilihat mata. Jadi kebenaran itu sejauh mata dan sejauh objek. Sedangkan teologi itu melampaui mata dan melampaui objek. Itu yang namanya kebenaran yang sesungguhnya. Ontologis. Ya. Oh, menarik sekali. Ya. Dengan kata lain, yang tidak logis adalah yang tidak sesungguhnya. Kalimat ini benar pada satu sisi, bukan semua sisi. Ya, karena dalam perspektif teologi ya, yang sesungguhnya pastilah logis. Nah, dengar baik-baik. Yang sesungguhnya pastilah logis. Yang logis belum tentu sesungguhnya. Jangan bilang logis, baru apa adanya kok. Belum sesungguhnya, belum ontologis. Sometimes tolologis. Nah, inilah tesis saya ya dalam menulis yang senantiasa menegaskan. Ya, dalam seluruh pembahasan saya senantiasa mengatakan yang sesungguhnya pasti logis. Apa artinya? Yang teologis pasti logis. Nggak mungkin. Tidak mungkin yang teologis itu tidak teologis. Tidak mungkin yang teologis itu tidak logis. Saya punya keyakinan bahwa yang teologis itu atau yang sesuai kehendak Allah itu pasti logis. Pasti logis. Tapi yang logis itu belum tentu teologis. Nah, logika berbicara mengenai metode dan hukum-hukum penalaran. Logika. Nah, metode dan hukum-hukum logika ini bukan ciptaan manusia. Melainkan ditemukan manusia dalam hukum alam dan ditemukan oleh teolog dalam hukum Allah. Jadi sebenarnya manusia tidak pernah menciptakan logika. Manusia tidak pernah menghasilkan logika. Dia hanya penemu. Yaitu dia hanya
discovery. Ya, dia hanya menemukan yang sudah ada gitu loh, bukan menemukan yang tidak ada. Itu perlu diingat baik-baik. Sepandai-pandainya seorang pemikir yang terlatih berpikir, dia tidak pernah menciptakan ilmu. Dia tidak pernah menciptakan kebenaran. Dia hanya menemukan kebenaran yang sudah ada. Dia hanya menemukan yang sudah ada, termasuk menemukan logika kebenaran. Logika kebenaran. Ya, di Indonesia ini ada seorang orang Manado lagi yang agak aneh-aneh, tapi kok terkenal. Ya, saya pikir Bapak Ibu kenal dia lah. Siapa dia? Yang dianggap filsuf. Itu orang aneh, bukan filsuf. Ngaco. Gerung, Pak. Ya, gerung itu, terong. Bagi saya itu dia kacau. Dan kok orang Indonesia senang dengan kekacauan loh. Diundanglah dia. Itulah postmodern. Ya. Dia suka mengacaukan orang berpikir. Jadi kerangka pikir logika yang sudah baku, dia coba putar balik. Hanya main kata. Saya nggak masuk dalam hitungan. Hanya orang gila yang menganggap dia filsuf. Betul, hanya orang gila yang menganggap dia filsuf. Apalagi ketenarannya itu berbarengan dengan politik. Nah, kan? Filsuf itu harus bebas politik. Filsuf kok Gerindra? Bagaimana filsuf kok Gerindra? Filsuf itu tidak berpartai. Boleh pilih partai, tapi tidak berpartai. Demikian pula hamba Tuhan dan ilmuwan. Ilmuwan kalau sudah masuk dalam partai bukan ilmuwan lagi. Ya ini satu common knowledge. Seorang ilmuwan kalau dia sudah masuk partai, dia harus tanggalkan keilmuan. Sama juga seorang filsuf kalau dia masuk dalam partai, dia harus menanggalkan kefilsufannya. Ya, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Tetapi dia boleh berfilsafat politik. Tapi tidak berpolitik dalam filsafat. Nah itulah. Jadi si Gerung ini bagi saya bukan filsuf. Hanya orang Indonesia yang terpengaruh dengan pola pikir postmodern menganggap dia adalah filsuf. Oh liar kok filsuf. Bagi saya itu dia mempunyai hukum penalaran yang lain daripada lain. Itu namanya kelainan. Nah, kembali ke tadi. Logika. Nah, ini tadi sudah bahas. Oke. Logika adalah bagian dari berpikir. Berpikir adalah suatu aktivitas yang sangat familiar dengan kita. Oh, saya bilang tidak akrab kita dengan berpikir. Akrab hanya sesungguhnya kita berpikir tanpa sadar. Ya. Apakah saudara berpikir dengan sadar? Enggak. Makan pun enggak berpikir kan? Enggak sadar kan? Tapi itu pikiran jalan terus sehingga sendoknya enggak masuk di hidung. Itu namanya habit thinking. Sudah menjadi habit thinking atau thinking habit. Nah, walaupun dia tidak sadar, tapi itu menghasilkan pemikiran karena dia adalah proses berpikir seperti mempertimbangkan, ya, menganggap, memberi alasan atau mengkritik, mengapresiasi, mengevaluasi. Nah, berpikir mengekspresikan melalui kesadaran yang namanya concise, sadar. Lalu ada pengaruh. Kalau kita punya berpikir ini berpengaruh namanya subconscious. Ya, dari semua yang unconscious activity. Itu sampai pada dasar-dasar yang akhirnya begini, orang mulai berpikir, apa dasarnya engkau berkata demikian? Apa dasarnya saya hidup?
Apa dasarnya saya berpikir? Lalu untuk apa dan kemana saya berpikir? Nah, itu sebenarnya common secara umum. Tapi itu sebenarnya adalah manifestasi berpikir Allah yang nampak pada berpikir manusia. Entah dia ateis. Ateis tidak bisa menyangkal bahwa dia memanifestasikan pikiran Allah. Karena itu menebus logika sama dengan menebus cara berpikir, yaitu mengembalikan kepada pikiran Allah. Mengembalikan pada pikiran Allah, sadar termasuk pengaruh berpikir dan aktivitas yang tanpa sadar itu yang menjadi dasar daripada kesadaran dan daripada pengaruh. Itu semua harus ditebus. Apa artinya? Dikembalikan kepada naturnya, kepada yang semestinya. Nah, disinilah perbedaan mendasar antara orang percaya dan tidak percaya. Yaitu kita ini belajar tentang kebenaran dengan pola pikir kebenaran tersebut. Sehingga kita berpola Allah. Ya, berpola Allah. Berpola Kristus. Dan agak sulit sekali bertemu dengan orang tak seiman. Karena pola pikir mereka pun punya pola sendiri, punya cara sendiri, punya logika sendiri. Sehingga perdebatan antara pendebat Islam dan Kristen bagi saya harus dikontrol, bukan perdebatan untuk menemukan kesamaan atau untuk menaklukkan, tetapi perdebatan untuk memperjelas perbedaan. Kalau saya berdebat dengan Islam, tidak mencari kesamaan, karena memang tidak ada kesamaan antara anjing dan tikus. Nggak ada. Jangan bilang mana yang tikus. Bukan itu. Saya hanya mau bicara hal-hal yang analogis, antagonis. Ya memang tidak bisa ada kesamaan antara tikus dan anjing, walaupun keduanya berekor. Walaupun agama Kristen itu agama, tapi Kristen dan Islam memang tidak ada kesamaan secara substansi, esensial. Maka tidak mungkin orang Kristen dan Islam menikah. Nggak mungkin. Karena cara pikirnya berbeda. Islam dan Kristen itu memang tidak mungkin menikah. Kecuali menjadi orang gila. Orang yang tidak wajar. Kenapa? Menyangkal cara pikirnya, atau dia menjadi cara pikir yang sama dengan pasangannya. Oke saja. Nah, sayangnya dosa telah menguasai pikiran dan cara pikir logika manusia, sehingga tidak lagi berpikir dan berlogika, salah ketik ya, berlogika Allah. Ya, memang mungkin Bapak Ibu jarang mendengar kata logika Allah. Karena Allah bukan semberawut, Allah bukan sembrono. Bagi saya Alkitab itu adalah manifestasi tertinggi daripada logika tertinggi Allah. Alkitab. Itu Pak bukan Alkitab, dalamnya ada Alkitab ini loh. Jangan terjebak juga. Ya, logika ini logika Allah. Dan kita harus membaca Alkitab bukan supaya banyak pengetahuan Alkitab dan bisa ikut cepat cerdas tangkas. Bukan. Tapi supaya kita memiliki logika Allah, berpikir cara Allah. Ini adalah cara pikir Allah. Dan itu harus dikembalikan. Pikiran, berpikir, pola pikir, cara pikir, berpikir logis dengan logika berpikir, semua itu harus kembali kepada pencipta, penggagas, pikiran, logika, dan sebagainya. Nah, menebus pikiran, berpikir dan berlogika, yaitu mengembalikan pada pikiran, berpikir, dan seterusnya. Dan ini adalah proses yang panjang.
waktu menjadi percaya Tuhan Yesus itu pintu masuk berlogika. Ya. Waktu seseorang menjadi percaya Tuhan Yesus itu baru masuk pintu. Baru pintu. Belum memiliki pikiran Tuhan. Karena itu dia harus melewati proses yang panjang. Minimal pemuritan. Discipleship. Harus melewati proses yang panjang. Maka itu orang yang bertobat terima Tuhan Yesus tapi tidak dimuridkan, otaknya ya otak Buddha. Pikirannya ya pikiran non-Kristen walaupun bergereja. Ya. Mengapa pelit memberi persembahan? Kenapa tidak mau terlibat dalam gerakan misi? Kenapa tidak mau rela memberi persembahan untuk misi sedunia? Karena memang pola pikirnya bukan pola pikir Allah. Gereja sekarang ada pola egois. Hanya mau bangun menara, membangun kerajaan, beli alat musik yang mahal-mahal, biar jemaat senang mendengar lantunan musik yang murni. Itu mohon maaf, akarnya egoisme gereja. Egois sekali. Gereja sekarang egois. Di balik itu ada setan. Padahal dunia misi memerlukan dana gereja. Misi memerlukan dana gereja. Tapi gereja pelit. Gereja kikir. Gereja egois. Hanya untuk membiayai diri sendiri. Ini bukan pola pikir Allah. Pola pikir Allah pola misional. Allah menghendaki gereja ini berpikir seperti Allah. Tidak kikir gitu loh. Atau tidak egois. Hanya membesarkan gereja sendiri, memewahkan gereja sendiri. Ini bukan pola pikir Allah. Ini pola setan. Jelas-jelas pola setan. Kalau mau pola pikir Allah, pola misiologis. Semua persembahan mengikuti pola Allah. Ya, hati Allah. Ada teman mau ikut ke Afrika. Tapi Pak, saya nggak punya uang. Ya memang kita pergi tanpa uang. Tapi mari kita berjuang dengan mulailah menabung. Ya, mulai menabung. Dan itu dipakai memang kalau ke Afrika minimal 1 bulan di sana perlu 50 juta. Ke Afrika Barat. Kalau hemat-hemat lah 40 juta lah. Dari mana uang itu? Ya, kita mulai dari diri kita. Itu pola Allah. Jangan langsung minta orang lain. Kita mulai apa yang ada pada kita. Tuhan, saya hanya punya 2 ketul roti. Atau 2 ekor ikan kah? Tidak tahu yang mana lagi yang benar. 5 roti atau 5 ekor ikan. Yang penting ada ikan dan ada roti. Mana yang benar? Ya pola pikir Allah itu nggak pelit. Yaitu lebih memprioritaskan yang utama. Dan ini adalah perjalanan panjang. 3 hari yang lalu saya seminar di antara pemimpin gereja di Bandung. By Zoom. Saya katakan demikian, bahwa banyak orang menjadi pemimpin, tapi tidak mau menjadi murid. Sehingga, sepanjang dia menjadi majelis gereja, dia tidak pernah menjadi murid Tuhan. Dan dia tidak pernah berubah, karena tidak menjadi murid. Nah demikian pula, banyak orang jadi Kristen, tapi tidak memiliki pikiran Allah. Untuk itu dia harus dimuridkan melalui pemuritan. Kapan? Sepanjang hidup. Biarpun sudah doktor, harus ikut pemuritan. Kalau tidak ikut pemuritan, saudara dalam krisis besar. Hamba Tuhan yang menutup diri dimuridkan Tuhan melalui orang-orang yang para mentor, saudara sedang dalam bahaya serius. Saya bersyukur sudah mendapat dua mentor. Tidak dicari, datang sendiri. Datang sendiri, dan saya pikir saya perlu dimuridkan sepanjang masa. Apalagi yang baru bertobat, baru terima Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin dia berlogika Allah? Semua penuh perhitungan. Nah, Injil Yesus Kristus adalah cara berpikir dan berlogika Allah. Ya, cara berpikir dan berlogika Allah, yaitu Injil Yesus Kristus. Yang percaya kepada Kristus
ia mendapatkan kembali cara pikir dan cara kerja, cara berlogika Allah. Injil itu cara pikir Allah. Tapi sayang banyak gereja yang kehilangan Injil dan mengganti dengan psikologi, mengganti dengan entrepreneurship. Yang kehilangan Injil boleh berentrepreneur,ship, tapi jangan menyingkirkan Injil dalam kewirausahaan. Jantung wirausaha itu Injil, jantung gereja itu Injil. Maka jantungnya orang Kristus itu Injil, karena itulah cara Allah, itu pikiran Allah. Wah, itu logika Allah. Injil adalah logika Allah. Maka orang yang tidak mengalami Injil tidak logis. Orang yang tidak menerima Injil tidak logis. Tidak mengalami logika Allah dan tidak memiliki logika Allah. Ya. Namun karena itu tidak hanya berhenti dipercaya, melainkan harus dalam proses belajar sebagai murid sepanjang masa. Belajar adalah salah satu proses utama pemuridan yang menjadi pikiran, cara pikir dan berlogika murid Kristus. Injil itulah pikiran dan cara pikir dan logika Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Injil adalah logika Allah yang berkuasa mengubah pikiran, mengubah cara pikir, dan mengubah logika murid Tuhan. Mengapa orang Kristen masih terbiasa berperilaku buruk? Sudah Kristen, majelis gereja lagi, hamba Tuhan lagi, tapi masih suka bohong. Mengapa hamba Tuhan masih suka bohong? Mengapa hamba Tuhan banyak wajah? Di kelompok itu, wajahnya wajah kelompok itu. Ke sana berubah wajah supaya diterima oleh semua orang. Tidak mau berani menegaskan identity. Mengapa hamba Tuhan masih dikuasai oleh egoisme? Dan suka mencari masalah. Mengapa hamba Tuhan tidak mau taat? Dan tidak tunduk pada aturan? Ya karena bagi saya, perlu ada logika Allah menguasai dia. Dan itu proses lah. Saya pikir itu proses. Jangan begini. Kalau engkau percaya Tuhan Yesus, engkau akan menerima logika Allah. Omong kosong. Itu baru pintu masuk. Mungkin yang studi teologi ya, nanti mungkin setelah master baru memiliki logika Allah. Setelah, kalau bachelor, sarjana, belum tentu mungkin. Tapi ada juga orang yang baru karena dia serius dan Tuhan memberi hidayah, rahmat kepada dia, walaupun baru belajar satu mata kuliah, sudah mendapatkan logika Allah. Orang seperti ini cepat belajar. Orang seperti ini cepat belajar. Dan biasanya tanda-tanda orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang haus belajar. Orang yang tidak punya rasa haus belajar, tanda saudara tidak dipakai Tuhan. Silakan saya bersukacita dalam keadaan seperti itu. Bagi saya tanda orang dipakai Tuhan, orangnya haus belajar. Dan belajar tentang apa? Esensi kebenaran. Apa itu esensi kebenaran? Yaitu cara pikir Allah. Esensi kebenaran itu cara pikir Allah. Dan Kristus adalah cara pikir Allah. Keselamatan di kayu salib itulah cara kerja Allah. Dari cara pikir Allah. Ya, cara itu namanya the way of salvation. Jalan keselamatan itu cara pikir Allah. Cara kerja Allah. One and only. Mengapa orang Kristen menjadi sombong dengan jabatan gereja? Itu bukan logika Allah. Ya, itu bukan logika Allah. Mengapa orang menjadi sombong dengan gelar master dan doktornya? Itu bukan logika Allah. Ya, itu bukan logika Allah. Logika Allah itu adalah logika Injil. Dan kita terbuka dengan logika Injil. Dalam teks yang kita baca tadi, kalau kita mundur ya, teks yang kita baca tadi, ini. Menurut Alkitab yang dimasukkan dengan pertobatan atau penebusan logika, berpikir, sesungguhnya yang mendasar itu sebagaimana yang tertuang dalam tulisan Paulus
Roma 12 ayat 1 dan 2 tadi yang ada ini. Yang dimasukkan dengan jangan menjadi serupa dengan dunia ini, artinya serupa dengan berpikir dunia. Dalam NIV, the pattern of this world menjelaskan mengenai pola pikir dunia. Pola pikir dunia yaitu pola pikirlah yang membedakan antara orang percaya dan orang tidak percaya. Bukan soal pakaian, bukan soal berjenggot. Mereka pikir yang berjenggot itu pasti dia ulama. Yang berjenggot itu pasti Pak Haji. Enggak. Ya, sudah berbeda. Jangan lihat di permukaan, itu dangkal sekali. Tapi di pola pikir. Ya, pola pikirlah. Ini merupakan salah satu alasan mengapa tidak patut terjadi, saya katakan, pernikahan dengan orang yang tak seiman. Karena bukan hanya berbeda pola pikir, bertentangan pola pikir. Kenapa? Itulah pasangan yang tak seimbang. Kenapa tak seimbang? Tak seimbang pola pikirnya. Yang satu, cara pikir Allah. Yang satu, cara pikir manusia. Ia kontradiktif. Supaya tidak kontradiktif, cara pikir manusia harus disesuaikan. Ini namanya confirm, ya, to the pattern of God's mind. Pola pikir yang pola pikir non-Kristen ya susah bertemu dengan pola pikir. Paulus menegaskan untuk tidak selaras. Don't conform any longer. Tidak selaras dengan pola pikir dunia. Contohnya, karena pola pikir dunia, orang berpendapat bahwa agama Kristen adalah musuh kemanusiaan. Di Amerika kan, atau temuan-temuan WHO bahwa agama-agama yang anti kemanusiaan yaitu Kristen dan Islam. Kalau saya mengatakan itu satu pendapat yang picik. Karena agama itu pola pikirnya Allah. Yang manusiawi gitu, Allah yang manusiawi. Bukan Allah yang tidak berperikmanusiaan. Allah yang berperikmanusiaan itu pola pikir Allah. Ya, pasangan suami istri yang berlogika dunia memutuskan untuk lebih baik bercerai daripada berkelahi terus. Ya, itu tadi malam ada tayangan seperti itu di televisi. Ya, kami bercerai tapi kami baik-baik. Daripada kami satu rumah terus, tapi kami berantem terus, begaduh terus. Lebih baik kami bercerai tapi kami baik-baik. Ini kan pola pikir dunia. Pola pikir Allah, biarpun begaduh dalam rumah tangga, itu pola pikir Allah, karena Allah sedang membersihkan suami istri. Sedang menyelaraskan istri dan suami dengan Allah. Mengapa begaduh terus? Mengapa berantem terus? Mengapa konflik terus? Supaya karena Allah ingin menyesuaikan si suami dan istri dengan Allah. Jadi sebenarnya ketidaksesuaian istri dan suami dan istri, karena ketidaksesuaian istri dengan Allah, suami dengan Allah. Itulah pola pikir Allah. Ya, Allah menghendaki perubahan, renewing, transform by the renewing of your mind. Kata perubahan metamorphose, bahasa Yunani, artinya perubahan radikal. Perubahan yang dimaksud perubahan berpikir berlogika, karena katanya logike. Berpikir berlogika Allah, berubah, yang meninggalkan berpikir mesusesmatiseste, yaitu berubah dari pola pikir yang dibentuk dan dipengaruhi oleh dunia, oleh yang bukan Allah. Ya. Lalu juga ada kata pola pikir ini makin nampak jahat. Dunia ini jahat. Kata dunia yang jahat ini nampak pada kata nous. Ya, di teks Yunani.
Yaitu Paulus mengungkapkan sebagaimana yang terungkap dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 6, 8, pasal 7. Itu mengenai bagaimana berpola pikir yang kotor sekotor dunia. Ya, Allah mau kita berpola pikir Allah yang namanya telema tuteo, telema tuteo, yaitu kehendak Allah. Telema itu kehendak, kehendaknya Allah. Apa artinya? Nah, kehendak kita ini lahir dari satu pola pikir. Saya berkehendak studi, saya berkehendak makan, saya berkehendak. Itu satu rumusan daripada cara berpikir. Saya berkehendak menikah, saya berhasrat untuk menyembah Allah. Ini semua adalah proses berpikir. Maka itu, jangan berpikir bahwa kalau hal-hal rohani bebas pikiran, itu aneh. Kalau hal-hal rohani tidak ada kaitan dengan pikiran, itu pasti mistik dan setan. Ya, karena nggak punya dasar. Nah, besok kita akan mempelajari mengenai keistimewaan logika. Sampai Allah menyatakan firman-Nya lewat logika manusia. Kita akan bahas besok itu. Nah, tinggal sedikit lagi. Oke. Give me 8 minutes atau 10 minutes. Kata yang dimain. Lebih lanjut lagi, buah dari pembenaran. Jadi, berpola pikir Allah itu buah dari pembenaran oleh iman. Ya. Perubahan cara berpikir dan berlogika dibangun di atas kedaulatan Allah dan glorifikasi. Coba perhatikan Roma pasal 11 ayat 36. Ini ayat sebelumnya. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Lalu, aku mendesak engkau. Karena itu, therefore. Ada kata therefore. Karena itu, own. Karena itu, menjelaskan konsekuensi dan kontinuitas dari pembahasan sebelumnya. Bahwa pembenaran oleh iman, kemuliaan Allah adalah landasan berpikir dan berlogika. Logika dari Allah, logika oleh Allah, logika dari Allah. Masih ingat? Kemuliaan, semoga segala sesuatu dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Maka berpikir pun harus dari Allah. Itu namanya theocentric thinking. Maka pun hidupnya pun teosentris. Ya, logika dari Allah. Logika oleh Allah dan logika bagi Allah. Maka itu logika itu hal seperti adalah ultimate, kronologis, sistematis, konsisten, komprehensif, teleologis. Inilah namanya hukum-hukum logika Allah. Dan itu hukum logika dunia juga. Itu hukum logika sains, bukan dunia. Itu juga hukum logika dunia, hukum logika sains. Yaitu yang namanya berpikir pantas itu pastilah ultimate, kronologis, sistematis, konsisten, komprehensif, teleologis. Itu nampak dari kalimat dari Allah, oleh Allah, untuk Allah, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Inilah logika Allah yang sebenarnya tercermin pada logika manusia. Ya, jadi logika Allah itu semestinya menjadi logika manusia. Bukan logika Allah dijadikan logika Allah, itu pemaksaan. Itu namanya pelogikaan teologi. Tidak pantas. Setelah itu, lebih jauh. Perubahan cara berpikir dihasilkan oleh pemahaman atau pengabdian melalui pengenalan akan Allah yang diterangkan dengan kata penghubung kai, di mana cara pikir dan berlogika Kristen dimulai dari perubahan mindset, ya, melalui percaya Yesus Kristus, lalu berakar pada justification and glorification.
maka kebenaran berpikir Kristen dikontrol oleh pembenaran oleh iman dan dikontrol oleh kemuliaan Allah. Kalau tidak memuliakan Allah, pikiran yang tidak memuliakan Allah bukan pikiran Allah. Logika yang tidak berkaitan erat dengan dari Allah, oleh Allah, untuk Allah, bukan logika Allah, tapi logika manusia yang kerdil. Dari perubahan cara pikir dan berlogika kita, maka ini semua sifatnya presentis. Perubahan cara ini, renewing of your mind, itu kapan? Bukan kemarin, tapi terus menerus renewing. Kita harus terus berubah. Ya, kita harus terus berubah. Apa artinya? Pikiran kita harus terus berubah. Biarpun engkau sudah punya 3 doktor, jangan berhenti berubah. Berhenti berubah berarti kandas. Kandas berarti mandek. Mandek berarti karam kapal. Karam kapal berarti tenggelam. Itu loh logikanya. Mau berhenti belajar, tenggelam. Hamba-hamba Tuhan yang berhenti belajar, tenggelam dalam pelayanan. Akhirnya apa? Rebut-rebutan posisi. Jadi ketua, jadi sekretaris. Rebut posisi. Kenapa? Dia sudah tenggelam. Itu sudah kapal tenggelam. Tapi orang yang belajar terus, nggak tertarik posisi. Orang yang terus belajar, dikejar posisi. Ya, orang yang haus belajar akan dikejar posisi. Maka itu belajar itu harus terus-menerus. Belajar harus terus-menerus berubah. Perubahan cara berpikir sifatnya terus-menerus. Bukan again and again. Bukan. Tapi terus-menerus. Tidak, kalau again and again namanya program. Nanti ada program kuliah. Nanti ada program seminar. Program pembinaan. Program pelatihan. Baru belajar. Nah, itu tidak sesuai dengan yang tertulis dalam Roma pasal 12. Ya, jangan hanya selagi bernafas, selagi melayani, selagi memimpin, selagi mengajar. Maka cara berpikir dan logika harus terus-menerus memberi diri diubahkan. Dan diubahkan itu apa? Disesuaikan dengan pola pikir Allah. Disesuaikan dengan mindset Allah. Disesuaikan dengan logika Allah. Akhirnya, pertobatan cara berpikir dan berlogika haruslah bersifat teologis. Ya, di sini titik mata rantai yang akan menghubungkan mata kuliah hari ini dengan besok dan lusa dan lusanya lusa sampai hari Jumat. Ya, ini mata rantai. Kenapa? Memang berpikir logis. Kalau nggak teologis, ya bukan logis. Ya, itu nampak pada kalimat apa? Di sini. Ini berkenaan dengan kalimat atau frase what God's will is. Jadi logika ini yang namanya logika, mind, ini harus sesuai dengan what God's will is. Ya, apa kehendak Allah itu? Itulah kehendak Allah. Jadi pola pikir, cara pikir, logika harus teologis. Ya, harus teologis. Istilah teologis ini saya ambil dari kata what God's will is. Apakah kehendak Allah itu? Jadi logika yang sesuai dengan kehendak Allah itu namanya teologis. Jadi bukan pertobatan akademik saja, pertobatan moral, melainkan pertobatan cara berpikir teologis. Nah, ini lagi tambah berat. Hanya orang yang kuliah teologi yang bisa berpikir. Hanya orang yang belajar teologi yang bisa memiliki, mengalami cara berpikir teologis. Termasuk mereka yang majelis gereja yang sungguh-sungguh mau belajar. Tapi majelis gereja yang tidak mau belajar, hanya mau melayani, itu aneh. Berhenti dari pelayanan, itu merusak gereja. Ya, semua pelayan gereja, entah dia diakon, entah dia majelis atau dia penatua, pena muda,
guru sekolah minggu yang tidak belajar Alkitab secara teologis, tolong mundur. Saudara pembohong, saudara perusak gereja. Mundur dari pelayanan. Itu lebih terhormat daripada saudara hanya main-main dalam pelayanan. Bagaimana mau melayani Allah tapi tidak kenal Allah? Bagaimana mau melayani Allah tapi tidak ngerti pola pikir Allah? Bagaimana mau melayani Allah tapi tidak memiliki logika Allah, tapi logikamu? Itu mundurlah dalam pelayanan, dari pelayanan. Itu bukan, saudara juga tidak pelayan Tuhan kok. Saudara juga bukan melayani, tapi hanya menjadi majelis, hanya memenuhi tuntutan organisasi. Maka itu tidak cara lain, harus belajar. Ya, harus belajar. Dan belajar itu apa artinya? Belajar mempelajari dan mengalami cara pikir Allah, cara berpikir Allah, cara berlogika Allah. Dan itu hanya ada dalam Alkitab. Ya, kiranya pembahasan ini tidak memuaskan Bapak Ibu, saudara sekalian, tapi membuat Bapak Ibu berpikir lebih lanjut. Ya, saya anti memuaskan orang. Ya, saya anti memuaskan orang. Tapi saya rindu, karena kalau orang puas, sudah berhenti, haleluya, amin, dan bersyukur. Tapi kalau orang tidak puas, tapi membuat dia berpikir, dia sampai di toilet pun berpikir. Ini apa yang Stefri itu sampaikan ya. Berpikir, dan di sanalah hidayah. Di sanalah rahmat Allah. Karena dengan berpikir, kita berteologi. Saya mau bertanya, siapa yang berteologi tanpa berpikir? Emang saya pikirin? Siapa yang berteologi tanpa berpikir? Tidak ada. Nah, besok kita akan melihat keajaiban berpikir. Keajaiban berpikir. Itu pembahasan kita besok hari, keistimewaan berpikir. Lalu hari Rabu mulai berpikir teologis. Besok masih berpikir tentang berpikir logis. Ya, kita akan gali terus berpikir logis. Lalu hari Rabu mulai kita membahas tentang berpikir teologis, Kamis, Jumat. Demikianlah presentasi saya. Sekian, terima kasih.